Hai Sobat PW, kali ini kita akan belajar fisika tentang materi besaran pada gerak lurus. Sebelum kita pelajari apa saja sih besaran-besaran pada gerak lurus, kita harus tahu dulu sebenarnya gerak itu apa sih? Oke, jadi gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Kalau dia bergerak lurus, artinya titik-titik tiap lintasan bendanya berbentuk garis lurus. Oke, kita bahas satu persatu ya besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Oke, untuk yang pertama, besaran yang ada pada gerak lurus itu adalah jarak dan perpindahan. Oke, jarak dan perpindahan. Sekilas, jarak dan perpindahan tampaknya sama saja ya. Tapi ternyata kedua besaran ini memiliki makna yang berbeda. Oke, kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Oke, panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan apa? Perubahan kedudukan atau posisi. Perubahan kedudukan atau posisi. Bedanya di mana? Oke, kalau kita lihat pada gambar yang tersedia di layar, ada sebuah benda mula-mula berada di titik di jarak 0 ya. Benda titik ini mula-mula ada di jarak 0. Kemudian dia bergerak ke kanan sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian setelah sampai di 3, dia ke kiri sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Nah, jarak yang mana? Oke, karena jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda, maka kita harus menghitung total lintasan yang ditempuh dari dia mulai bergerak sampai dengan terakhir. Oke, maka kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka jaraknya sama dengan 10 satuan. Oke. Kemudian bagaimana dengan perpindahannya? Oke, perpindahan tadi kan perubahan kedudukan. Maka perpindahannya lihat saja posisi awalnya di mana dan posisi akhirnya di mana. Kalau posisi awalnya di 0, kemudian posisi akhirnya di P atau di angka min 4, maka berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Maka perpindahannya senilai dengan 4 satuan. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi, misalnya kakak punya gambar lagi nih. Misalnya kalian ada di titik sini. Kita kasih dia nama titik A. Kemudian kalian lari, bersepeda, menempuh lintasan seperti ini. Oke, sampailah di titik B. Panjang lintasan itu merupakan jarak dari kalian mulai bersepeda, kemudian dihitung semua lintasannya sampai di akhir totalnya. Tapi kalau dia perpindahan, itu adalah perpindahannya. Bisa dipahami ya perbedaannya. Nah, yang kedua itu adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan. Oke. Apa bedanya kelajuan dengan kecepatan? Sama seperti jarak dan perpindahan, kelajuan dan percepatan. Kalau kelajuan itu adalah besaran skalar, sedangkan untuk kecepatan itu adalah besaran vektor. Artinya kelajuan hanya punya nilai, sedangkan kecepatan selain punya nilai, dia juga punya
arah. Bagaimana persamaannya? Oke, kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V dari kata velocity, sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi kelajuan pasangannya jarak. Sedangkan kecepatan itu V sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Perubahan kedudukan dibagi dengan perubahan waktu. Jadi kecepatan pasangannya adalah perpindahan. Kalau misalnya kita jabarkan, maka delta X adalah X2 min X1. Posisi akhir dikurang posisi awal. Kemudian perubahan waktunya adalah waktu ketika di posisi akhir dikurang dengan waktu ketika di posisi awal. Oke. Bisa dipahami ya? Percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata dan sesaat. Apa sih bedanya percepatan rata-rata dan percepatan sesaat? Oke, untuk percepatan rata-rata disimbolkan dengan A dari kata akselerasi. Rumusnya adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Atau kalau kita jabarkan, kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu di akhir dikurang dengan waktu di awal. Kemudian, untuk percepatan sesaat, dari kata sesaat artinya syaratnya adalah perubahan waktunya itu mendekati 0. Jadi benar-benar sesaat ya. Jadi waktunya sangat singkat. Sehingga menggunakan persamaan limit, yaitu percepatan sama dengan limit delta T mendekati 0. Delta V dibagi dengan delta T. Atau bisa juga dirumuskan menjadi A sama dengan diferensial kecepatan dibagi dengan waktu. Oke. Kalau misalnya kita hubungkan, jadi kalau misalnya kita mau lihat hubungan antara kecepatan dan percepatan dalam bentuk integral, maka bisa dinyatakan V sama dengan integral A dikali dengan dt. Oke. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Kakak ada gambar seperti gambar terlihat. Coba diperhatikan gambarnya. Di sini ada suatu benda yang berada di posisi A mula-mula, kemudian dia bergerak menuju ke titik B, kemudian berbalik arah menuju ke titik C. Pertanyaannya adalah, tentukanlah jarak tempuh benda dan besar atau arah perpindahan bendanya. Oke, pertama kita mau mencari jarak dulu. Ingat bahwa jarak benda itu adalah panjang lintasannya. Maka kita cukup hitung. Kita hitung ya. Berapa kali dia melangkah? Hitung 1. Kita hitung ya. 1. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Jadi, untuk yang A, jarak tempuhnya adalah 13 satuan. Oke, ingat ya bahwa jarak merupakan besaran Oke.
Kemudian, yang B, berapakah besar dan arah perpindahan benda? Oke, perpindahan adalah dilihat dari kedudukan awal dan akhir. Kalau kedudukan awalnya di A, kemudian kedudukan awalnya di C, maka berapa sih besarnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka besar perpindahannya adalah 5 satuan. Kemana arahnya? Dari A ke C, berarti dia ke kanan. Ini menyatakan vektor arahnya ya. Oke, ini menentukan vektor arahnya. Ini besarnya atau nilainya, ini adalah arahnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang pelari berlari ke arah utara sejauh 50 meter. Oke, misalnya ini adalah seorang pelari. Dia berlari ke arah utara, ini arah utara. Pertama dia berlari sejauh dari titik ini ke sini, itu sejauh 50 meter dalam waktu 10 second atau 10 detik. Oke. Kemudian berbalik arah dengan berjalan pelan sejauh 25 meter, artinya kurang lebih separuhnya ya. Dia kembali ke sini, oke, stop sampai di sini sejauh 25 meter karena dia jalan kaki, jadi lebih lama ya, 15 second. Oke, tentukanlah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata orang tersebut. Nah, ingat ya, bahwa yang pertama itu adalah kelajuan rata-rata. Untuk kelajuan rata-rata, persamaannya adalah kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, jarak yang pertama ditambah jarak yang kedua dibagi dengan waktu yang pertama ditambah waktu yang kedua. Oke, pertama-tama dia mula-mula dia berjalan dari A kemudian ke utara sejauh 50 meter. Maka kita buat di sini 50 ditambah, kemudian dia berbalik arah sejauh 25 meter. Ditambah 25 dibagi. Oke, waktunya berapa waktu tempuhnya? Untuk yang 50 meter, dia menempuh selama 10 detik. Kemudian untuk yang 25 meter, dia menempuh waktu 15 detik. Maka berapa kecepatannya? 50 tambah 25, 75 dibagi 25, sama dengan 3 satuannya meter per second. Oke. Sedangkan yang kedua, itu adalah kecepatan, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata, berarti dia perubahan kedudukannya ya. Jadi V sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Perubahannya. Jadi, kedudukan akhir dikurang dengan kedudukan awal dibagi dengan waktu saat di kedudukan akhir dikurang waktu saat di kedudukan awal. Oke. Kedudukan akhirnya di mana? Akhirnya di sini ya. Kemudian awalnya di sini. Oke, kalau misalnya kita asumsikan di sini adalah 0, maka di sini adalah 25. Dari sini ke sini 25. Maka kedudukan akhirnya ada di posisi 25. Sedangkan kedudukan awalnya di 0. Ya, kemudian waktunya berapa? Waktunya saat di sini. Waktunya adalah waktu totalnya ya. Jadi ketika dia di sini, maka waktu yang digunakan adalah 25. Ketika di posisi awal, itu waktunya adalah 0. Maka kecepatannya jadi 1 meter per second. Oke. Terima kasih. Selamat belajar.